Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Anatomi dan Histologi tahun 2021 acara Sistem Otot. Tujuan dari praktikum sistem otot antara lain dapat mengetahui dan memahami anatomi otot setiap ternak, Dapat mengetahui organ penyusun sistem dari otot ternak tersebut, dapat mengetahui dan memahami karakteristik spesifik setiap jenis dari histologi jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan otot, serta dapat membedakan setiap jenis jaringan otot. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pensil warna, lembar kerja, jarum pentul, poster histologi otot, dan karkas kambing berusia 5 bulan. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke pengertian otot dan sistem otot. Otot merupakan kumpulan jaringan pada ternak yang memiliki struktur dan berfungsi utama sebagai penggerak. Sedangkan sistem otot merupakan sistem yang meliputi alat-alat tubuh dengan jalan kontraksi yaitu memendek dan relaksasi yaitu otot kembali seperti keadaan semula yang akan menimbulkan pergerakan tubuh secara keseluruhan atau sebagian. Otot sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi volunter dan fungsi involunter. Materi selanjutnya adalah anatomi sistem otot. Pada praktikum kali ini, preparat yang digunakan adalah domba betina berumur 5 bulan. Bagian otot domba terdiri dari dua macam, yaitu forequarter pada bagian depan dan hindquarter pada bagian belakang. Bagian forequarter yaitu bagian yang menghubungkan langsung kaki depan dengan tubuh, sehingga otot-otot ini berperan dalam pergerakan tubuh yang berkaitan dengan kaki depan. Bagian hindquarter yaitu bagian yang terletak di kaki belakang dan pinggang sehingga berperan dalam pergerakan tubuh bagian belakang. Bagian otot forequarter terdiri dari 8 bagian. Yang pertama ada pectoralis, selanjutnya ada latissimus dorsi, longissimus dorsi, triceps brachii, infraspinatus, supraspinatus, dan yang terakhir trapezius serratus ventralis. Bagian otot hindquarter terdiri dari 7 bagian. Yang pertama gastrocnemius, selanjutnya ada biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, gluteus medius, vastus lateralis, dan tensor fascia lata. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian parting dari karkas domba. Yang pertama ada neck atau leher. Yang kedua ada shoulder atau bahu. Yang ketiga ada flank atau perut. Yang keempat ada brisket atau sandung lamur. Yang kelima ada foreshank atau kaki bagian bawah depan. Yang keenam ada hindshank atau kaki bagian bawah belakang. Yang ketujuh ada ribs atau rusuk. Bagian kedelapan ada loin atau has. Bagian 9 ada sirloin atau has luar. Dan yang terakhir ada breast atau dada. Materi selanjutnya adalah histologi jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang mampu berkontraksi.
Berikut adalah 3 macam jenis otot secara histologi. Yang pertama adalah otot rangka atau otot lurik, yang kedua adalah otot polos, dan yang ketiga adalah otot jantung. Yang pertama adalah otot lurik. Otot lurik sendiri terletak pada rangka dan memiliki 2 bagian utama. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel yang terletak di tepi, yang berfungsi sebagai pusat perintah dan juga untuk mengontrol aktivitas sel. Hal ini terjadi karena terdapat benang-benang kromosom di nukleus. Yang kedua adalah muscle fiber atau serat otot, yang berfungsi untuk melaksanakan gerakan, memelihara postur tubuh, dan memproduksi panas. Jenis otot yang kedua adalah otot polos. Otot polos sendiri terletak pada organ pencernaan dan organ reproduksi. Bentuk dari sel nukleusnya itu adalah berinti satu di tengah. Dan juga memiliki muscle fiber atau serat otot yang berfungsi sama pada otot lurik. Jenis otot yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung sendiri terletak pada organ jantung dan berinti satu di tengah. Kemudian dia juga memiliki muscle fiber. Fungsi nukleus pada otot jantung dan fungsi muscle fiber pada otot jantung sama dengan fungsi nukleus dan muscle fiber pada otot sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang histologi dari struktur otot rangka. Struktur otot rangka terdiri dari tendon, epimysium, perimysium, ikatan serabut otot atau fasikel, endomysium, muscle fiber atau serabut otot, dan juga blood vessel atau pembuluh darah. Baik teman-teman, kita masuk ke penjelasan dari fungsi tiap bagian struktur otot rangka. Tendon merupakan jaringan kuat untuk menghubungkan antara otot dengan tulang. Lapisan otot terdiri dari 3 macam, yaitu epimysium, perimysium, dan juga endomysium. Epimysium berfungsi untuk menyelimuti seluruh jaringan otot. Perimysium berfungsi untuk menyelimuti ikatan serabut otot atau fasikel. Fasikel atau ikatan serabut otot memiliki fungsi sebagai jaringan ikat pembentuk otot. Endomysium berfungsi untuk menyelimuti serabut otot. Muscle fiber atau serabut otot berfungsi untuk menghasilkan kontraksi otot. Dan yang terakhir, ada pembuluh darah atau blood vessel yang berfungsi dalam mengangkut darah. Sekian praktikum acara sistem otot pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan dan hal yang belum dipahami, dapat menghubungi asisten pendamping masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.